Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim wajid wa atim wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala jaili ibadik wa asrafi ubadik asadil arabi wal ajam wa imami tayyibati wal karam Wattarjumani bilisanil qidam wa mamba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa Habibina wa Sabi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Gitu sarapan ya Rabb, gitu sarapan ya Rabb, gitu sarapan ya Rabbi wa karamau wa ta'dimau wa rif'atau wa mahabbatau wa birah wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dawil fakhril alim wal qadril jalil sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali sumal Hasani wa Husain wa ambaqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbi Mustafa Baryam maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa Baryam maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Abjad wa waqtamat sidina ma mi'atin farid biha kalbana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Summa ridha an Abi Bakri wa an Umar wa an Ali wa an Utsman dzil karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal ali washabi summa tabi'ina lahum al-tuqa wal naqa wal hilmi wal karami. Ya
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ifadah wal istifadah wala salat wa masuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilana ila al-khair ibtigha'illah ma'rudati wa sabiha jannati qurbi. Al-Fatihah lana wa lakum ya hafidun wa li walidina wa lidikum wa li ahlina wa li awladina wa li masyayikhina wa li ashabina wa li man hadarana wa li man ghabana wa li ahyaina wa li matina wa lil muwadhibina ala hadha al-majlis wa li man kana sawaban bi jami'a. بأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويغفر القلوب ويحفظنا بما حفظ يديكم وينصرنا بما نصب الرسول وأن الله يجعل مجلسنا على حظا في الخيرات والمسرة والأمر والبركة ويقضي لنا بأيام الحاجات بجاه خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وزوجه وذريته وإلى حضرة جميع من الأنبياء والمرسلين ولكل رسول بكل من وإلى الملائكة المقربين والكربين والروحانيين وإلى حضرة الأرماد المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العامل والقرى وأئمة المحدثين والمفسرين والصوفية المحققين ونزل حضرة سلطان الأولياء قطب الأولياء سيد الشيخ القادر الجيلاني البغدادي وسلطان الأولياء حسين الشاذلي وزير أحمد بن وزير حمد رفعي وزير عقل المجيبي وزيدنا مرضى الكريم وزيدنا حياة بن كسوارني وزيدنا الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وزيدنا الإمام أبي زكريا بن شرف أنا وزيدنا الإمام الكريم عرفي وزيدنا عبد الله محمد بن سليمان الجزري وزيدنا محمد حق النازل وزير البني وزيدنا الغدي وزيدنا حبيب عبد الله بن محمد الرتيب وسمعت الكتاب وإلى حضرة جميع من عبد الشيخ مولانا شافعي هداية الحسنة بن جاتي جبران وإلى حضرة الشيخ مولانا سندي بن بندر وإلى حضرة الشيخ مولانا مسجد مولانا سمعت وإلى حضرة محمد بن بندر وإلى حضرة الشيخ يوسف بن حضرة وإلى حضرة أحد عبد الوحيد وإلى حضرة الشيخ محمد سنيد وإلى حضرة جميع الأولادين جبارة ننافذ العبد حبيب حسن بن محمد آل حمدان بامرك وإلى حضرة حبيب حسن بن أبي بكر عاصم البدن وإلى حضرة حبيب عبد الرحمن بن نفس السكين وإلى حضرة حبيب علي بن عبد الرحمن أبشي بن وإلى حضرة محمد بن بكر جمهودا وإلى حضرة حبيب علي بن عبد الرحمن بن علي محمدا وإلى حضرة حبيب عبد الرحمن بن علي الشاذلي محمدا وإلى حضرة حبيب منصور مجاهد علي جمهودا بموصول وإبراهيم قدس الله سرهم ونور درجاتهم وعداد مرمات علينا وإذا حرماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها بني خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا عمامنا عماتنا خالاتنا أصدقائنا ومشايخنا إلى سيدنا أحمد سوديا وفي أحمد ساتبين أحمد سنسيبين أحمد الحكمة الله العظيم حميد بن هدي من شافي أهدى من هدي من صلى الله عليه وسلم محمد شمسي من قديوان قردين قرد وجنو ya
sebutnya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'ghfir lahu wa'asih wa dakhalu jannata firdaus ma'wahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi hukmihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul duha wa minas sunnatil muhafazatu ala sholatil duha wa aqalluha raka'atani wa aktsaruha samanu raka'atin wa qila isnata asyrata wa fadluha kabirun wa waqtuha al-afdalu an tusalliya inda mudhi qaribin min rub'in nahar. Sholat duha, kita bahas tentang sholat duha. Di antara sunnah-sunnah sholat adalah sholat duha. Wa afdhalus sunan as-sholatu, seutama-utamanya sunnah adalah sholat. Sama dengan wa afdhalul faraid as-shalat, seutama-utamanya fardu kewajiban adalah sholat. Di antara sekian banyak sholat sunnah adalah duha. Artinya duha pagi-pagi dikerjakannya pagi-pagi. Al-muhafazatu ala sholatil duha, sunnah kita menjaga, memelihara istiqomah, jangan ninggalin sholat duha. Berapa rakaat? Wa aqalluha rakaatan, paling sedikitnya 2 rakaat. Usolli sunnatul duha rakaatain lillahi ta'ala. Bacaannya kuliah sama kulhu bapak ya, atau bisanya kulhu habis Fatihah. Wa aktsaruha, paling banyak maksimal sholat duha samanu rakaat, 8 rakaat. Mau 2 salam berarti 4 asalkan jangan tahiyat awal. Mau 4 salam silakan ya, berarti 4 kali salam. Waqila isnata asyrata, 12 rakaat. Ada yang mengatakan 12 rakaat. Cuman ada kaidah wa qul qawli mu'allifin waqila tadullu ala dhufi maqalati. Setiap ucapan mu'allif, pengarang kitab, ada waqila, ada kata-kata qila, itu pendapatnya lemah ya, pendapatnya lemah. Tadullu ala dhufi maqalati, menunjukkan atas lemah maqalahnya ya, lemah. Jadi afdhalnya ya, maksimalnya 8. Waktunya kapan? Waktu al-afdal, waktu yang paling utama. Antusalliya, bahwa dilaksanakan sholat duha inda mudhi qaribin min rub'in nahar ya, ketika mendekati seperempat daripada siang ya, mendekati seperempat siang. Siang berapa jam? 12 bagi 4 berarti 4 jam ya. Jam berapa? Jam 9 ya. Jam 9, jam 10 jam 9 ya. Jam 9 12 bagi 4 berarti 3 jam. Nah jam 9 nah, itu paling utamanya sholat ya,
sholat duha. Kalau bagus, istiqomahnya bagus dan waktunya pun juga sholat duha jam 9 utamanya. Waktunya ya indartifa'i syamsi qadru ruhin, ketika naiknya matahari seukuran 1 tombak ke atas. Ya minimal 30 menit setelah isyraq. Ya, doa masuk. Kalau isyraq sekarang yang berapa? 5:30 ya. Berarti jam 6 sudah masuk duha. Sudah tinggi matahari ya. Tinggi matahari. Akhirnya sampai 10 menit sebelum duhur. Ya. 15 menit lah untuk ikhtiarnya sebelum duhur, itu panjang waktu duha. Ya. Waktu duha. Sangat luar biasa keutamaannya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tusbihu ala kulli sulam min ahadikum shadaqatun. Jadikanlah atas setiap sulam itu al-mafasid, setiap sendi daripada sendi. Kita ada sendi-sendinya. Sendi dengkul, sendi siku, semua ada sendi. Ada berapa sendi? Ya, di sini dikatakan kata Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, sendi manusia yang ada pada diri kita ada salah sumiatin wasitun, ada 360 sendi. Ya. Nah, ini juga ada berapa nih? Satu telunjuk juga. Nah, 1, 2, 3, ada 3. Nah, itu. Bisa dihitung ya, sendi-sendi. Ada 360 sendi. Dan harus dikeluarkan sedekahnya. Ya. Jadikanlah nilai sedekah tiap-tiap sendinya, kata baginda Rasul. Ya. Karena dengan adanya sendi, nikmatnya luar biasa. Ya, sendinya normal. Coba kalau sendi dengkul kagak normal, wah nggak bisa jalan. Ya, sendi ini tumit. Ya, ya udah, geser sedikit, oh bisa jalan. Nikmat sangat luar biasa. Jadikanlah, keluarkanlah sedekahnya tiap-tiap sendi. Wa kullu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih itu pahala sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah. Makanya kita dianjurkan setiap habis sholat wiridan, ya, sasalat swasalasun, ya 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Pas 100 diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa alhamdulillah. Ini sangat luar biasa. Nah, ini ceritanya dulu ada sahabat orang kaya yang rajin bersedekah, ya, rajin bersedekah, rajin berinfak. Yang miskin, yang fakir ngilang, kepengen sama menyamai pahalanya dengan orang kaya ngaji, orang kaya jihad, dia punya kelebihan. Ya Rasul, saya mirip dengan orang kaya, pengen berikanlah amalan yang bisa menyamainya, ya, menyamai orang kaya, menyamai infaknya orang kaya, menyamai sedekahnya orang kaya yang gemar berinfak. Maka kata baginda Rasul, tasbihlah setiap setelah sholat 33, tahmid 33, takbir 33. Itulah di akhirat kelak nanti akan kamu mendapatkan pahala sedekah seperti sedekahnya orang kaya. Oh begitu ya.
Jadi akan sama mendapatkan pahala sedekah. Orang kaya bangun masjid, bangun itu ini. Nah, kita gampang, orang miskin gampang sedekahnya dengan apa? Tasbih 33. Gampang itu makan? Lihat ngeluarin 3 juta, mau berat kan untuk masjid kan? Waduh, masjid kurang nih 100 juta lagi, padahal ada, berat. Ya, kalau orang miskin, ya udah tinggal tasbih saja. Ya, diamalin. Ya Rasulullah, kata bagian Rasul, ini kamu apabila dilaksanakan maka tidak terkejar. Ke kamu maka mengejar kepada pahalanya orang-orang kaya akan setara nanti dengan dengan orang-orang kaya yang bersedekah. Gitu. Kecuali orang kaya ikutan. Orang kaya juga sahabat-sahabat dahulu mendengar itu, dia sedekah juga, dia wiridan juga, ya Allah, ya Rasul, di orang kaya begitu, itulah ya, Allah memberikan anugerah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, ya itulah. Kalau orang kaya rajin ibadah, maka Allah bakalan kekejar, ya itu adalah fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman jarang, ya orang kaya rajin ibadah, itu ya. Jarang. Kepengennya ya, itu mudah-mudahan kita menjadi orang kaya yang rajin ibadah. Namanya al-aghniya isyakirin, orang kaya yang pandai beribadah, ya pandai beribadah. Inilah ya tasbih. Jadi nggak bakalan kekejar tuh orang kaya kalau orang kayanya rajin ibadah. Ya. Biasanya kan orang kaya sibuk kan, kadang-kadang sholat langsung nggak wiridan tuh, ya nggak wiridan tuh, langsung sholat sunat langsung ke toko lagi nih. Kita bisa kejar tuh dia punya amal sedekah dengan kita wiridan. Makanya jangan tinggalin sayang nih wiridan. Ada orang mengatakan ya, man tarokal wirda bahwa kir, ya barang siapa yang tinggal wirid maka dia sebagai ya seperti monyet. Nah, itu kan monyet bahkan kita nggak punya adab, ya nggak punya adab. Habis sholat langsung lari, minimal istilahnya itu pamit, ya datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat, ya ketika selesai sholat pamit juga. Itu kan kita juga ketika datang kepada seseorang silaturahmi, datang ke rumahnya, ya udah hasil maksudnya main pulang-pulang aja kagak pamit, itu kan nggak punya adab, nggak punya sopan. Nah begitu juga orang yang habis sholat, ya kagak wiridan, kagak baca doa, langsung lari, itu juga nggak punya adab, ya nggak punya adab. Berdoa, ya di situ minimal berdoa lah, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal, jangan sampai lepas, ya. Kalau nggak berdoa di sholat, doa kapan lagi, ya doa kapan lagi. Kalau nggak berdoa di sholat, doa kapan lagi, ya. Habis sholat sempetin doa minimal Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah anishkurli wali walidayya ilaikal masir, ya. Itu ulama mengatakan di situ kewajiban kita beribadah kepada Allah sehari semalam 5 kali. Itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Kewajiban kita bersyukurnya dengan sholat yang 5 waktu. Itu wajib. Begitu juga wali-walidayya, kamu harus bersyukur kepada kedua orang tua. Wajibnya 5 kali sehari semalam. Jangan kurang, ya jangan kurang mendoakan kepada orang tua. Kalau nggak habis sholat kapan mendoakannya, ya. Makanya sempetin itu untuk orang tua, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Doa Robbi firli wali walidayya. Makanya para sahabat ba'du sahabat mengatakan tarku doa, ya liwalidayya
lil walidain yudikul aish ala walad. Ya. Nah, dia tidak pernah mendoakan kepada kedua orang tuanya, nanti dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Ya, akan sempit dia dikasih kehidupannya. Kalau orang yang tidak peduli kepada orang tua, tidak pernah mendoakan kepada orang tua. Orang yang peduli kepada orang tua, mendoakan orang tua, akan diberikan kelapangan dia dalam kehidupannya. Ya, akan lapang hatinya, akan lapang. Nah ini, ya semuanya adalah mengandung bernilai sedekah. Ya itu. Wa kullu tahlilatin, setiap tahlil sedekah juga. Wa kullu takbiratin sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, memerintah kepada kebaikan, itu juga bernilai sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, itu juga sedekahun sedekah. Nah, itu. Dan bisa wa yujzi'u min dalika rakaatani yang ka'uhuma hina minad duha, dan itu bisa diperoleh. Ya, setiap sendi yang 360 bisa dikeluarkan sedekahnya dengan apa? Ya, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap amar ma'ruf sedekah, setiap nahi munkar sedekah, dan semua itu pahala daripada semua itu bisa cukup, ya, bisa tercukupi, ya, bisa diraih itu semua dengan 2 rakaat sholat duha. Ya, dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi rakaat sholat duha bagaikan amar ma'ruf nahi munkar, ya, bagaikan dia kita takbir. Nah itu. Nah inilah sholat duha sangat luar biasa. Man hafadha ala syuf'ati duha ghufirat lahu dhunubuhu. Di antaranya, barang siapa yang memelihara atas syuf'ah, ya, lawan dari ganjil, ya, jangkep, ya, ini 2 rakaat. Barang siapa yang memelihara 2 rakaat sholat duha, gufirat lahu dzunubuhu, diampunkan dosa-dosanya. Walau kanat misla zabadil bahr, walaupun itu dosanya sebanyak buih laut, ya, banyak buih laut. Akan tetapi kalau kita punya qada, sholat wajib ada yang ditinggal, jangan sholat duha, sholat qada aja, ya, di waktu duha, biarkan dia. Memang yang namanya qada itu malas, ya, malas bayar itu, ya. Wa dainullahi aku ayudlo, hutang kepada Allah itu lebih hak diutamakan, diprioritaskan untuk didahulukan, dikodok, ya, dikodok. Apa-apa, nggak niat sholat duha juga, ya, 8 rakaat udah ganti sholat asar dulu yang pernah tinggal, ya, ganti sholat duhur dulu yang pernah tinggal, 2 rakaat subuh. Jadi waktu duha itu dipakai untuk sholat 17 rakaat, lebih bagus lagi daripada sholat duha kalau kita punya sholat yang tertinggal, ya, sebab nggak kebayar, nggak kebanding, ya. Nanti di akhirat bisa menutupi sholat fardu yang cacat, sholat fardu yang ini 70 rakaat bisa menutupi 1 rakaat sholat fardu, ya. Jadi kalau punya qada sholat duhur, kalau pengen jadikan sholat sunat bisa ketutupi berapa? Kalikan aja 4 kali 70, mendingan qada. Jadi kalau punya qada mendingan di waktu duha qada. Orang-orang pada badiah karena kita punya qada, kita mah qada, ya. Begitu, ya. Kalau memang kita ingat, ya, berapa tahun dulu lagi ini tidak sholat misalkan, ya. Kalau kita tidak pernah meninggalkan sholat, nah itu nggak boleh kita, ya, karena mengada-ngadakan. Wasyu'ah ya rakaatani,
sholat duha, sholatul awabin. Nah, sholat duha ini boleh juga disebut sholat awabin. Ya. Jadi sholat awabin biasanya kapan? Sholat awabin biasanya bainal maghrib wal isya, antar maghrib dan isya. Sholat awabin, ya. Artinya awab ini apa? Kembali, ya. Kembali. Kembali. Biasanya antara maghrib dan isya orang-orang pada lupa pulang kerja, apalagi zaman dahulu orang-orang Yahudi, Nasrani udah pada tidur, ya. Ada tidur, udah gelap, udah maghrib, udah tidur. Orang-orang pada lupa, kita sholat. Begitu juga ketika waktu duha orang-orang lupa mencari maisha, ya. Kalau tidur ada yang gitu, ada yang ini. Kita menghadap kepada Allah, al-awwab, kembali kepada Allah dengan sholat apa? Sholat duha. Nah, itu sholat duha biasa disebut sholat awabin, ya. Waktu sama sholat duha, sholat awabin, ya. Sholat awabin dulu nggak salah tuh. Padahal isinya sholat duha, boleh, ya. Namanya ada namanya, boleh disebut sholat duha, boleh disebut sholat awabin. Waktu sama sholat duha, sholat awabin. Kas sholati bainal isya'ain, itu sebagaimana sholat antara maghrib dan isya. Wal awab huwa ar-ruju'u ila Allah fi awqatil ghaflah. Dan awab ini adalah kembali kepada Allah di waktu-waktu ghaflah, di waktu-waktu orang pada lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di waktu lupa. Wa hadanil waqtani akni waktu sholat duha wa ma bainal isya'in min awqatil ghaflah. Dan dua waktu ini, waktu duha dan waktu maghrib, adalah dua waktu kebanyakan orang pada lupa. Padahal dia nggak tidur, ya. Lupa aja, ya. Lupa kebanyakan. Lupa kepada Allah kebanyakan karena bekerja, ya. Bekerja. Jarang kan yang bekerja sampai, ya. Itu kan bisa jadi nggak fokus kerjanya, ya. Kebanyakan. Makanya sholat duha bisa disebut sholat awabin, ya. Kenapa ini sholat duha disebut sholat ghaflah atau sholat awabin? Ya, lil ikbabin nasi fihi alal ma'ashi wal makasabid dunyawiyah. Karena kebanyakan manusia di situ mencari maisha, kasab-kasab duniawi. Apabila kita bisa kembali kepada Allah, sangat luar biasa, ya. Kita sudah mensedekahkan, bersedekah setiap sendi-sendi yang 360, kita sudah mengeluarkan sedekahnya, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara mensyukuri nikmat-nikmat sendi-sendi, ya, cukup dengan sholat duha 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Kenapa ini bainal isya'in, antara dua isya disebut sholat ghaflah juga? Falistighali nasifihi birruju'i ilal manajil, ya, wa tanawulil at'imah. Kebanyakan manusia antara maghrib dan isya ini adalah kembali dari kerjanya, ya, sampai ke rumahnya capek, ya. Jarang, ya. Maka kalau bisa sholat awabin ini minimal 2 rakaat, ya, maksimal 20 rakaat sholat awabin. Ihya bainal isya'ain, menghidupkan antara dua waktu, bukan 2 isya. Artinya ini namanya tasniyah bil muhabah, maksudnya bainal maghrib wal isya. Faman raja'a ila Allah ta'ala wastiqadin li ta'atihi fi adlaqat kana indahu bimakan, ya. Maka barang siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia bangun, dia bangun, orang-orang lupa, ya, dari mengingat kepada Allah, dia bangun, dia laksanakan ketaatan kepada Allah dengan
sholat, ibadah dan sebagainya di dalam waktu-waktu ini, karena indahu bimakani, ya, maka dia di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sebuah tempat yang sangat luar biasa, ya, yang sangat utama sekali, sehingga ya sangat luar biasa pahalanya, sangat luar biasa fadilahnya daripada sholat duha, ya. Nah, ini 2 rakaat minimal, ya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajibnya ataupun yang sunnah-sunnahnya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya amin. Wa'afina karim wa'afina karim. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, nabi mu'jizatil Fatihah, ya karim ya lam ya kashifal gham ya man jamil bi hadafil bala ya Allah ya dafil bala rahman ya dafil bala ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya salatin mahdum biya subhanakallahumma ta'ala biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.